Shalom, saudara-saudara sekalian, selamat datang dalam Bible Study Online CK7, di mana kita membahas Alkitab secara berurutan untuk menolong kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar. Nah, kita masih ada dalam kitab Ayub, di mana kita akan membahas tentang keadilan Allah, bahwa Allah itu tidak berlaku curang. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk bisa menikmati keintiman dengan Allah, untuk memahami siapa Allah itu lewat penyembahan kita. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami berterima kasih bahwa kami bisa punya kesempatan untuk membangun keintiman dengan Engkau. Dan biarlah kiranya kemurahan-Mu, kasih-Mu itu akan melimpah dalam kami. Dan Roh Kudus akan menyatakan kehendak-Mu yang sempurna lewat firman-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa untuk keadilan-Mu, kebenaran, kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Kami bersyukur Bapa atas kemurahan.
kasih Bapa, bahwa Engkaulah Allah yang pasti dan tidak pernah gagal di dalam menepati segala perjanjian-Mu. Langit boleh runtuh Tuhan, tetapi firman-Mu akan tetap tinggal tetap dan pasti akan terjadi. Biarlah hari ini Roh Kudus menerangi mata hati kami, membuat kami mengerti, memberi pencerahan kepada kami untuk melihat kebenaran firman-Mu ini dan kami lakukan, sehingga kami akan semakin mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini pembahasan kita adalah Ayub pasal yang ke-34, yaitu percakapan Elihu atau kata-kata dari Elihu, yaitu orang Bus. Kita tahu bahwa Elihu ini adalah orang keempat dari teman-teman Daud. Kita tahu bahwa Elihu ini adalah orang keempat dari teman Ayub. Dan tiga teman-temannya ini berhenti berbicara menyanggah Ayub karena Ayub merasa dirinya benar. Dia tidak salah. Jadi waktu dia mengalami kesengsaraan ini, dia punya alasan kenapa dia berkeluh kesah kepada Allah. Karena saya tidak salah. Kok saya mengalami kesulitan atau kesengsaraan ini? Nah, Elihu ini orang yang paling muda dari semuanya. Ya, biasanya mereka ini merasa bahwa yang paling muda itu urutannya belakangan. Dan kita tahu bahwa Elihu akhirnya bangkit berbicara dan dia menyanggah teman-temannya yang tiga orang itu yang lebih tua dari dia, karena mereka tidak sanggup meyakinkan Ayub, tetapi juga dia menyanggah Ayub atas apa yang dia katakan atau keluh kesahnya itu. Nah, mari kita melihat apa sebenarnya percakapan Elihu ini. Dan ada 4 percakapan atau perkataan-perkataan atau pidato dari Elihu yang disusun dari pasal 32 sampai dengan 38. Nah, hari ini kita akan melihat pidatonya yang kedua, yaitu bagaimana Elihu memberikan pembelaan tentang Allah dan aturan Allah yang benar terhadap keluhan Ayub.
Dan juga kita melihat bahwa masih adanya pandangan prinsip retribusi, yaitu taat diberkati, tidak taat akan dihukum. Orang fasik pasti akan dihukum. Tidak mungkin orang benar itu dihukum kalau dia tidak salah. Itu prinsip retribusi yang berlaku pada waktu itu. Dan inilah menggambarkan pandangan saat itu dan juga teologi Yudaisme di Perjanjian Lama. Ayub berpandangan bahwa Allah itu gagal menghakimi orang fasik, sehingga membuat orang beruntung, orang-orang yang mereka beruntung karena melihat orang benar itu menderita. Tapi Elihu mengatakan bahwa Allah tidak pernah salah, bahwa Allah tidak pernah curang di dalam keadilannya. Ia bahkan dengan segera akan menghukum orang fasik. Elihu berusaha untuk menasihati Ayub agar dia berhenti mengeluh kepada Allah yang akan mendatangkan bahkan penghakiman yang lebih berat bila Ayub terus-menerus menyampaikan keluhannya kepada Allah. Kalau kita melihat struktur dari pasal ini, kita bisa membagi atas 3 bagian besar. Dari ayat 1 sampai 4 adalah panggilan untuk mendengarkan perkataan Elihu kepada Ayub. Lalu ayat 5 sampai 33 itu adalah sebuah perselisihan, sebuah sanggahan, sebuah debat antara pikiran Ayub dengan apa yang disampaikan oleh Elihu. Lalu ayat 34 sampai 37 adalah sebuah penghakiman. Kalau kamu tidak benar, kamu akan dihakimi Tuhan. Kira-kira begitu. Nah, fokus perselisihan Ayub itu akan lebih jelas kelihatannya di ayat 16 sampai dengan 33. Jadi kalau kita membaca nanti, mari kita membuat kerangka ini supaya kita mengerti apa yang sebenarnya sedang dibicarakan di dalam pasal ini. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 5 sampai 6, Elihu mengutip keluh kesah Ayub. Dia katakan karena Ayub berkata, aku benar. Pertama, jadi ini keluh kesah Ayub. Aku ini orang benar. Yang kedua, Allah mengambil hakku. Kalau aku orang benar harusnya haknya lah diberkati. Tetapi Allah sudah mengambil hak itu. Jadi walaupun aku punya hak, aku dianggap berdusta. Jadi kan kalau dia sengsara dan dia merasa diri benar, kan harusnya berarti nggak benar dong orang benar itu dihukum. Nah, berarti Ayub dianggap berdusta karena merasa diri benar, tapi kok ternyata kenyataannya dia mengalami kesengsaraan. Lalu kemudian yang keempat, keluh kesahnya adalah sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh. Kok Tuhan nggak jawab doaku? Gitu. Nah, keluhan ini kemudian disanggah oleh Elihu. Menanggapi pernyataan Ayub ini, di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ke-9, Elihu justru menganggap Ayub kamu berdosa. Pendosa yang keras hati. Dia menggambarkan ini bagaimana sebenarnya seorang pendosa yang keras hati itu dikatakan kamu itu mereguk hujatan itu seperti air. Jadi seperti orang minum air yang banyak gitu. Orang berdosa itu adalah orang yang hidupnya terus-menerus dengan caci maki seperti orang yang minum air yang banyak. Lalu kemudian dikatakan kamu itu orang yang bergaul dengan orang fasik. Kamu orang yang berkata bahwa upaya manusia berkenan kepada Allah itu tidak berguna sama sekali. Jadi sebuah pemberontakan yang terbuka kepada Allah. Nah, menanggapi pernyataan Ayub dalam ayat 10 sampai 15, Elihu mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dia memerintah dengan adil. Dia tidak pernah berlaku curang. Dan kemudian di dalam ayat 16 sampai 30, Elihu mempertahankan pandangannya tentang Allah yang memerintah dengan adil. Lalu bagian terakhir dari statementnya dia itu adalah ayat 31 sampai 33. Elihu memberikan tantangan kepada Ayub.
untuk membuat keputusan segera. It's a call to make decision. Dan akhirnya ditutup dengan pasal 34 ayat 34 sampai 37 tentang penghakiman yang akan terjadi bila Ayub tidak mau merendahkan dirinya. Jadi dalam pidato ini jelaslah bahwa Elihu itu menekankan Allah yang berdaulat, yang memerintah seluruh alam semesta. Tetapi Allah yang memerintah itu juga melihat keadaan manusia. Dan tidak ada satupun dari kejahatan manusia itu yang terluput dari pandangan Allah atau perhatian Allah. Jadi kita nggak boleh merasa bahwa kita itu bisa bersembunyi dari dosa kita. Allah nggak tahu kok. Gitu. Nggak bisa. Allah yang berdaulat atas alam semesta juga tahu, karena dia adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu seluruh pikiran kita dan dosa-dosa yang kita kerjakan, sekalipun kita lakukan secara tersembunyi. Dan dikatakan bahwa Allah tidak akan mendiamkan kejahatan orang fasik. Dia tidak abai untuk menghakimi orang fasik yang kefasikannya bertumbuh, kedurjanaannya bertumbuh, dan merasa bahwa mereka bisa terus melakukan kejahatan tanpa dihakimi Tuhan. Jadi kan seringkali kita lihat ada orang berdosa bilang, tuh gua melakukan begini-begini aja, tetap hidup saya sepertinya nyaman, enak. Sepertinya tanda kutip diberkati. Dan itu kan terjadi juga ketika Daud berdoa dan mengatakan, Tuhan kok hidupku benar, kok malah susah. Sementara orang fasik hidupnya gak karu-karuan, kok malah mereka diberkati, hidup mereka menjadi kaya dan menjadi berkuasa. Tetapi sebenarnya di dalam pernyataan Elihu ini tidak mungkin Allah akan tutup mata terhadap keadaan itu. Oleh karena itu Elihu mengharapkan Ayub bersedia merendahkan dirinya untuk menerima disiplin atau hukuman Allah dan berhenti untuk bertanya tentang apa sih motif Allah melakukan semua ini kepada dirinya. Karena kalau tidak, menurut Elihu, Tuhan akan menghakimi kamu lebih berat lagi. Nah, oleh karena itu, Elihu meminta kepada Ayub untuk tidak lagi mengeluh kepada Allah, bersedia menerima keadaannya, dan meminta pendamaian, rekonsiliasi dengan Allah. Nah, di sini Elihu berusaha untuk mempersiapkan hati Ayub agar dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan dengan kemegahannya dan keadilannya itu. Akan tetapi, cecaran yang dilakukan Elihu ini justru menuduh dan memojokkan Ayub. Apa yang bisa kita belajar dari pidato kedua Elihu ini? Yang pertama, kita sadar bahwa tentang Allah itu ya, Allah yang adil dan berdaulat. Juga Allah itu tidak pernah abai terhadap kejahatan orang fasik. Mungkin kelihatannya hari ini dia belum dihakimi, tetapi dosa itu menumpuk dan akan membuat penghakiman Allah akan turun pada waktunya. Yang pasti akan menghukum pada waktunya. Dan kemudian bahwa kita mesti belajar untuk menerima kemungkinan bahwa orang benar itu bisa mengalami kesengsaraan sekalipun dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Itu yang kita sering sebut why bad things happen to the good people. Kenapa ya hal-hal yang buruk itu kok bisa terjadi juga kepada orang benar. Padahal dia sudah mengasihi Tuhan, dia mentaati Allah, dia melakukan yang baik, kok masih tetap bisa mengalami penderitaan. Itulah sebenarnya dari sini kita akan belajar selalu dalam kitab Ayub ini. Bahwa ada Allah yang berdaulat dan dia tidak abai dengan keadaan kita. Dan juga Allah yang berdaulat itu bebas menggunakan baik penderitaan atau kesengsaraan maupun mimpi, visi, penglihatan, hal-hal yang baik untuk membuat orang itu, lihat tujuannya ini. Ini sebenarnya tujuan kenapa kesengsaraan itu sebenarnya bisa Tuhan izinkan. Ingat, saudara-saudara sekalian,
Tuhan bukan penyebab kesengsaraan. Tuhan bukan yang menghasilkan kesengsaraan, karena tidak ada yang jahat yang datang dari Allah. Tetapi Allah bisa mengizinkan. Untuk apa? Kalau kita melihat di dalam ayat 19 sampai 22, di situ sebenarnya diajarkan bagaimana tujuan dari kesengsaraan itu. Pertama, membuat manusia itu bisa bertobat. Jadi kan kadang-kadang kesengsaraan itu terjadi karena kesalahan kita, kebodohan kita, ketidakpengertian kita. Kita mungkin tidak peduli. Maka kemudian kesengsaraan datang, ya kita mesti bertobat untuk gaya hidup kita yang salah atau keputusan kita yang tidak benar. Tapi juga kesengsaraan itu datang untuk melenyapkan kesombongan manusia. Seringkali orang tuh merasa dirinya sudah hebat. Pum, Tuhan datang dengan penghakimannya, lalu mereka mulai belajar merendahkan diri mereka, menyadari bahwa mereka bukan Tuhan. Lalu kemudian kesengsaraan itu juga untuk menahan manusia dari kematian yang belum datang pada waktunya. Nah, seringkali pada waktu ada orang tuh mengalami penderitaan berat, dia bilang, udahlah Tuhan, ambil saja nyawaku, aku udah gak tahan lagi. Belum tentu. Justru Tuhan bisa tahan itu supaya itu tidak datang. Dan kematian artinya maut. Karena kemudian membuat orang itu harus bertobat. Jadi kalau saudara udah ngalamin itu masih terus ngeyel, kalau orang Jawa bilang, masih terus berontak, masih keras hati, maka saudara akan membuka pintu besar untuk penghakiman itu datang. Jadi memang betul bahwa orang benar itu bisa mengalami penderitaan. Tapi kita juga tahu bahwa Allah bukan cuma mampu atau sanggup, tetapi juga Dia siap. Dia bersedia untuk menyelamatkan orang benar dari maut, bahkan memulihkan dan memberkati mereka. Sekali lagi, Allah yang berdaulat memerintah alam semesta dalam kebenaran dan keadilan. Tetapi juga Allah akan dengan segera menghakimi orang fasik. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-18 ini, raja yang durjana, yang paling jahat sekalipun, tetapi mereka merasa diri paling perkasa, akan Tuhan hakimi. Dari sini kita belajar, karena Allah itu berdaulat, Allah itu gak bertanggung jawab kepada siapapun. Dia gak merasa berhutang budi sama manusia. Jadi kadang-kadang kita yang berpikir salah. Tuhan, aku udah begini, kamu harus bikin begini sama saya. Tunggu dulu. Kita mesti sadar pertama, kita bukan Tuhan. Dia Tuhan. Kita bukan pencipta. Dia pencipta. Karena itu, kita mesti menyadari, saudara-saudara sekalian, bahwa Dia bisa melakukan apa saja terhadap ciptaannya. Tetapi kita mesti tahu, tidak ada yang jahat yang datang dari Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan akan menjaga itu. Dan memelihara kita. Dan mengizinkan itu terjadi. Jadi sebenarnya kita mesti sadar ini. Karena ada falsafah atau teologi yang salah. Yaitu yang disebut sebagai deisme. Deisme itu mengatakan begini. Allah itu seperti pembuat jam. Nah, dia pembuat jam ya. Lalu setelah dia buat jamnya itu dijalanin sama dia. Diputar jamnya, dihidupkan. Lalu jamnya itu ditaruh dan dia jalan. Setelah itu, si pembuat jam ini diemin aja sampai jam itu rusak sendiri. Itu deisme. Allah yang memulai, tetapi Allah nggak peduli dengan ciptaannya. Bukan begitu yang disampaikan oleh Elihu. Tetap di sini dikatakan bahwa Allah itu berdaulat, tetapi Allah itu juga peduli dengan kehidupan kita. Allah melakukan intervensi. Besok kita akan lihat bagaimana Allah yang agung itu tetap juga bisa peduli mengintervensi kehidupan manusia. Tetapi kita nggak boleh berpikir sebaliknya begini. Micromanagement, ya. Allah itu terlalu sibuk dengan perintil-perintil hidup kita. Apa yang akan kita pakai, baju apa yang kita pakai, Allah mesti ngurusin gitu loh. Mau berapa banyak
bensin yang kita isi untuk kita hari itu jalan. Bukan itu. Jadi kita mesti ngerti ya, satu sisi Allah berdaulat dan dia peduli, tetapi Allah bukan micromanagement kepada kehidupan manusia. Kadang-kadang kan kita bilang, Tuhan kenapa hari ini aku nggak dapat bus? Padahal aku udah doa tadi pagi, sehingga aku akhirnya terlambat. Nah itu micromanagement namanya. Jangan kita terjebak dengan itu. Karena orang dunia punya pandangan itu juga. Dan bahkan kadang-kadang tanpa sadar, orang Kristen pun masuk di dalam jebakan itu. Saya ingat ada orang yang 2 jam berdiri di depan lemari pakaiannya. Dia doa dan bilang, Roh Kudus, hari ini aku pakai baju apa ya? Akhirnya karena itu dia terlalu terlambat ke gereja. Karena dia merasa Tuhan harus kasih tahu sama dia hari ini mesti pakai baju apa. Itu micromanagement. Bukan itu. Tetapi Allah juga bukan berarti tidak peduli sama kita. Tetapi Allah tahu bahwa dia bekerja seturut dengan waktu dan tujuan. Waktu dan tujuan. Itu yang mesti kita ngerti. Sehingga kita bisa belajar berjalan dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan itu baik adanya dan akan mendatangkan kemuliaan kepada kita. Walaupun menurut kita itu menyakiti, itu menderita. Saya berikan sebuah contoh dan ini terjadi di tahun 2004. Di mana pada waktu itu ada satu desa yang ada satu komunitas orang percaya di sana. Mereka beribadah tetapi penduduk sekitarnya itu tidak suka dengan kehadiran orang percaya ini. Berkali-kali diupayakan untuk mereka itu diintimidasi dan bahkan mau diusir keluar dari desa itu. Tapi mereka tetap bertahan karena memang juga ada hak mereka tinggal di sana, itu tanah mereka. Tapi mereka berusaha karena beda keyakinan. Sampai satu hari terjadi bencana yang menimpa seluruh desa itu, bahkan beberapa daerah di sekitarnya. Dan begitu banyak orang-orang yang selama ini begitu jahat kepada mereka, mati. Bukan cuma menderita, mati. Hancur, lebur rumah-rumah mereka. Lalu kemudian orang percaya yang selamat ini mengatakan, aduh puji Tuhan, ya akhirnya Tuhan hakimi. Seperti apa yang Elihu bilang, betul bahwa Tuhan akan hakimi. Tetapi kemudian gembalanya bilang begini kepada mereka, betul Allah kita adalah Allah yang adil. Pada waktunya dia menghakimi orang fasik. Tetapi karena Kristus dan kasih Kristus itu melampaui segala kejahatan, melampaui segala kebencian dan penghakiman. Mari kita berjalan dengan kasih Kristus, bukan cuma sekedar berhenti pada Allah yang menghakimi. Karena Kristus menebus kita, mati untuk orang berdosa. Lalu kemudian jemaat mengatakan, apa yang harus kami lakukan Pak Gembala? Dia bilang, ayo kita pakai seluruh apa yang masih kita punya. Kita tolong mereka, kita rawat mereka, kita bantu mereka. Kita sembuhkan mereka. Saudara-saudara sekalian, ini yang hidup di dalam perjanjian baru. Ingat bahwa Elihu ini punya pandangan bahkan jauh sebelum ada hukum Taurat. Itulah konsep yang hidup di dalam masyarakat pada waktu itu. Prinsip retribusi. Tetapi hari ini kita hidup dengan perjanjian baru. Itu perjanjian yang lebih besar, lebih mulia. Di mana kasih melenyapkan begitu banyak dosa. Mengalahkan segala macam kejahatan. Dan kita bertindak dengan hukum kasih yang lebih besar. Tetapi ingat, keadilan Allah tetaplah keadilan Allah. Hari ini kita belajar Allah itu adil. Allah itu tidak berlaku curang. Jangan cemburu kalau lihat orang fasik itu lagi diberkati. Sebenarnya bukan. Mereka sedang menikmati kekayaan, kenyamanan di dalam dosa mereka.
tinggal tunggu waktunya. Di dalam Ayub itu ada prinsip dan pengkhotbah bahwa kejahatan kita dan juga kebaikan kita itu seperti titik-titik air yang naik ke atas. Titik-titik air yang naik ke atas. Dan pada waktunya dia membentuk awan. Dan gak usah dioyo-oyo. Kalau di awan itu sudah jadi berat dan gelap, waktunya hujan akan turun. Hal yang sama. Sodom dan Gomora itu adalah wujud ketika dikatakan dosa mereka telah naik ke hadirat Allah. Sehingga Allah menurunkan penghakiman. Tetapi di dalam Galatia pasal yang ke-6 dia bilang, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Sebab pada waktunya, nah itu saudara, pada waktunya, engkau akan menuai kalau engkau tidak menjadi lelah. Kalau engkau tidak menyerah. Artinya, berbuat baik, just terus keep doing the good works. Lakukan saja apa yang benar. Walaupun kita sulit, walaupun orang menghakimi kita, lakukan saja apa yang benar. Terus bertindak dalam ketaatan. Dan pada waktunya Tuhan akan memperlihatkan penghakimannya. Tetapi kepada orang benar tentu dia akan memulihkan dan akan memberkati kita kembali. Saya berdoa bahwa kiranya firman ini akan meneguhkan kita dan membuat kita memiliki perspektif yang benar, cara pandang yang benar akan Allah yang adil, tapi juga Allah yang memperhatikan kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bahwa kiranya Engkau meneguhkan hati jemaat-Mu, meneguhkan hati setiap kami yang mendengar pengajaran pada hari ini. Dan kami akan sadar senantiasa bahwa kami tidak bisa lari dari keadilan dan kedaulatan Allah. Tapi kami juga bersyukur bahwa Engkau tidak abai, Engkau memperhatikan kehidupan kami. Dan biarlah kiranya melalui ini kami memiliki semakin besar roh yang takut akan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan dan penghormatan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu. Tuhan yang memberkati engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau. Dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Ia menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa dan syukurmu dan syafaatmu. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus akan memelihara hidupmu dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan kemuliaan. Membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari.